Jangan lupa subscribe, like, and share. Mengulangi pembahasan yang lalu, belum selesai mengenai salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, itu sudah kita bahas bahwasanya salawat dari Allah adalah rahmah yang diiringi dengan pengagungan. Kemudian salawat dari malaikat istighfar, pengampunan. Artinya bukannya Nabi banyak dosa, tapi mengangkat terus derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dari anak Adam, yakni doa. Salawat dari kita, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Begitu kan bunyikan doa dari kita. Ya Allah, sampaikan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari selain manusia, yakni tasbih. Tasbih. Udah kita singgung kemarin kan? Udah? Nah, kita lanjutkan. Salawat dan salam sudah kita bahas ala sayyidina. Nah, kepada sayyidina, yakni penghulu kami atau pimpinan kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah disinggung belum kemarin? Sayyidina belum kan? Nah, ini kita singgung. Kita singgung. Di sini pakai sayyidina. Kalau sekarang sih udah agak rendah. Tapi kalau kita merenung kepada 7-8 tahun yang lalu tuh lumayan juga nih. Yang pakai sayyidina di bid'ah kan? Nah, ya kan? Nah, jadi kita kenapa pakai sayyidina? Memang dari Nabi tidak ada sayyidina. Waktu sahabat bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepada Engkau dalam salat kami?" Nabi bilang, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis yang lain, fil alamina innaka Hamidum Majid. Begitu dari Nabi. Tidak ada sayyidina. Yang tidak pakai sayyidina sudah betul. Begitu dari Nabi. Nah, sekarang kenapa kita pakai sayyidina? Guru-guru kita kebanyakan pakai sayyidina. Nah, di sini kita bahas sedikit ya. Dasarnya Al-Qur'anul Karim, nanti bisa dilihat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran kalau tidak salah itu. Surah Ali Imran. Cuman ayatnya saya lupa. Asalnya itu yaitu antara Nabi Zakaria dengan keponakan istrinya Maryam. Itu kan keluarganya Imran semua tuh. Keluarganya Imran. Nah, Nabi Zakaria diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi ibadah daripada Maryam. Maryam itu yaitu ibunya Nabi Isa. Waktu itu Isa belum lahir. Karena ibunya Maryam itu bernazar, ya Allah, kalaulah lahir anakku nanti, aku serahkan dia untuk ibadah saja kepada Engkau. Tapi perkiraan ibunya laki, ternyata yang lahir perempuan. Walaupun perempuan, Allah punya kehendak, dia termasuk ahli ibadah. Nah, dalam pengawasan Nabi Zakaria kepada Maryam itu, datang ke mihrabnya, ada tempat ibadahnya Maryam itu. Nah, waktu mendatangi mihrabnya Maryam itu, Nabi Zakaria melihat ada makanan. Makanan itu bukan pada musimnya. Dia makan buah-buahan pada saat musim kemarau,
dia makan buah-buahan musim dingin. Pada waktu musim dingin dia makan buah-buahan musim kemarau. Yang jelas masanya berbeda lah udah. Saya mau tanya jamaah, sekarang musim durian dah? Tak ada. Kalau ada orang makan durian gimana? Orang pasti tanya, dari mana kau dapat? Ini belum musim. Gitu. Nah, jadi Maryam tu begitu, punya kelebihan. Nah, Nabi Zakaria melihat hal yang aneh ini, lalu dia bertanya. Dia bertanya kepada keponakan istrinya ini, Maryam ini, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Hai Maryam, ini kau dapat dari mana ni? Qala huwa min indillah. Dia bilang ini dari Allah. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah beri rezeki tanpa hisab, tanpa hitungan. Jadi buah-buahan bukan pada musimnya pun datang dengan izin Allah. Ingat ya, itu metiknya bukan di bumi itu. Itu namanya karamah. Ya. Kalau hal-hal yang aneh terjadi pada seorang nabi namanya mukjizat. Tapi yang terjadi pada seorang kekasih Allah namanya karamah. Ingat, Maryam bukan nabi, tidak ada nabi laki-laki. Ya, dia perempuan. Nah, maka dia tidak sampai derajat nabi, tapi sampai derajat siddiqah. Wa ma Isa bin Maryam, ya, wa ma Isa bin Maryam, wa ma Isa bin Maryam illa rasul wa ummuhu siddiqah. Tiadalah Isa bin Maryam melainkan seorang rasul dan ibunya siddiqah. Kuda siddiqah di bawah derajat nabi. Itulah kewalian yang tertinggi. Kewalian tertinggi. Nah, lalu dijawab sama Maryam tadi, ini datang dari Allah. Allah beri rezeki tanpa hisab. Udah. Kalau begitu kata Nabi Zakaria, aku mau juga minta sama Allah. Ini hal yang aneh. Apa yang diminta Nabi Zakaria? Nabi Zakaria minta anak, karena belum dapat anak. Umur sudah lanjut, istrinya juga sudah lanjut umurnya, minta anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berdoa? Dia berdoa di mihrabnya Maryam tu. Dianggap mihrabnya Maryam itu luar biasa berkah, maka dia minta di situ. Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Hai Tuhan, berilah aku anak yang baik. Dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengabulannya? Apa tanda-tandanya? Nabi Zakaria tanya dengan malaikat, kalau istri aku hamil, ini hal yang aneh, dia sudah tua, apa tanda-tandanya? Kata malaikat, tanda-tandanya kau tak bisa ngomong 3 hari. Betul-betul bisu Nabi Zakaria 3 hari. Untuk membuktikan bahwa istrinya hamil. Ditunggulah bulan demi bulan terus, semakin nampak perutnya hamil. Sebelum lahir Allah sudah beri nama. Allah abadikan dalam firman Allah, innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. 3 gelarnya. Hai Zakaria, berita gembira kepada engkau, anak bernama Yahya, namanya pun dari Allah langsung. Dia membenarkan kalimat-kalimat Allah, 3 gelarnya, sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. 3 gelarnya. Yang pertama sayyidan, sayyidina, dia seorang pemimpin. Wa hasuran, dia bisa menjaga dirinya walaupun tak kahwin. Jadi nabi-nabi itu tidak kahwin tidak masalah, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi tidak kahwin mampu menahan gejolak nafsunya. Para nabi kuat. Yang tak kuat ni kita. Yang sampai kita kahwin ni kayak normal ni. Dia susah ibadah. Ya kan? Nabi bersabda, kata Nabi, kalau seorang hamba melaksanakan perkawinan, separuh agama telah diraihnya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, tinggal separuhnya lagi dia menyempurnakannya.
Artinya dia tenang ibadah, tidak ada gangguan. Kalau naik syahwat pulang ke rumah ada istri yang masih bujang ni. Nah, boleh tak kahwin, boleh banyak-banyak puasa sunnah kalau mampu. Ya. Ya. Dua gelarnya wahsuran. Yang ketiga wa nabiyan minas salihin. Dia seorang nabi yang saleh. Nah, kita bahas yang pertama gelarnya sayyidan. Kata ulama, kalau Nabi Yahya boleh pakai sayyidan, sayyidina, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh? Itu pertanyaan besar tu kata ulama. Layaklah kita memberi sematan kepada Nabi dengan sayyid. Itu dasarnya. Al-Quran juga tu. Al-Quran. Kemudian yang kedua surah An-Nur. Ini pertimbangan ulama ini kan. Surah An-Nur Allah menyatakan la taj'al du'a rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da. Janganlah kau memanggil rasul kata Allah sebagaimana kau memanggil satu dengan yang lain. Saya ni, ini samping saya ni Azmi. Saya panggil ni Azmi, wajar, sederajat, kawan. Dengan Nabi tak boleh. Muhammad, oh kurang ajar. Allah marah. Itu maksud Allah. Jangan kau panggil Rasul. Allah bilang jangan kau panggil Muhammad. Tidak mau Allah. Tidak mau Allah bilang begitu. Tapi Allah bilang jangan kau panggil Rasul. Nabi Muhammad dipanggilnya Rasul. Sebagaimana kau memanggil satu dengan yang lain. Ini saya beri contoh ya ni. Sebenarnya saya ni soal adab juga sebut Muhammad. Nah, jadi kalau hanya menyebut nama saja kurang baik adabnya. Makanya ulama menyatakan buka hadis Nabi, cari sahabat memanggil Muhammad, ada tak? Ya. Kalau memang ada tunjukkan sama saya. Sahabat memanggil Muhammad, kecuali sahabatnya belum Islam pasti memanggil Muhammad. Tapi kalau sudah ikrar tetap dia memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Begitu dia. Tak pernah panggil maaf hanya nama saja. Ini pertimbangannya. Jadi ketemu Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah berilah rahmat Muhammad. Jadi ulama menambah Allahumma salli ala sayyidina, lebih beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya. Nah, kena ayat-ayat tadi itu sebagai pertimbangan. Ya, dua ayat Al-Quran ya, pertimbangannya masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masuk hadis pula nih. Kita ini menambah sini pakai dalil juga. Tidak sembarangan. Nah, dalam sebuah hadis ni sedikit saya catat ni, catatan kecil. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam. Nah, aku sayyidnya anak Adam. Ingat tu, sayyid, sayyidi, sayyidina. Untuk kita sayyidina, Nabi nyebut sayyid. Aku sayyidnya anak Adam. Wa biyadi liwal hamdi. Bagi aku ada bendera pujian untuk aku, kata Rasulullah. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam paman siwahu. Ya, tidaklah seorang nabi dari mulai Adam sampai terakhir. Berapa jumlah nabi ya? Buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu 124.000. Rasul 313. Yang wajib diimani, wajib diketahui 25 saja. Maaf, bukan iman ya. Wajib diketahui hanya 25. 25 itu yang wajib diketahui. Yang lainnya tak wajib diketahui. Habis umur. Dan Allah pun tidak merincikan. Yang merincikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 124.000 nabi, 313 rasul, yang wajib diketahui hanya 25 saja. Semuanya dari zaman Nabi Adam kata Rasulullah sampai yang terakhir.
illa tahta liwa'i, semuanya berada di bawah benderaku, kata Rasulullah. Wala fakhr, bukan aku membanggakan, kata Nabi. Di depan ada kalimat ana sayyidu waladi Adam, aku sayyidnya anak Adam. Boleh pakai sayyid, ucapkanlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ini lebih beradab. Tapi ingat, yang tak pakai sayyidina sudah betul, dari hadis Nabi begitu. Tapi kita pakai sayyidina, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira itu jamaah ya. Cukup itu dah dalilnya, kita pakai sayyidina. Ya. Nah, kemudian dalam salawat ini ditambah lagi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Yang ia diutus membawa rahmat semesta alam. Ingat, ya, alam ini sudah ada atau belum sebelum Nabi Muhammad lahir? Sudah ada belum? Alam sudah ada atau belum? Hah? Nabi belum lahir, alam sudah ada? Sudah. Jadi alam ini sudah ada sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu apa maknanya? Sebelum Nabi lahir, rahmah itu sudah ada terhadap alam ini. Jadi mau paham kan betul nih? Nah, itulah kok kaji tasawuf panjang lebar, bahwa Nabi itu rohnya paling awal, jasadnya terakhir. Biasa tak kita membaca salawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang awal dan yang akhir. Apa maknanya itu? Yang awal roh dia, yang akhir jasadnya. Jadi Nabi itu abul arwah, bapaknya roh. Sedangkan Nabi Adam abul bashar, bapaknya tubuh. Bapak tubuh Nabi Adam, bapaknya roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis lemah tapi diangkat jadi sahih. Apa sebab? Isra dan Mi'raj. Ayo, ini Isra Mi'raj kita buka sikit biar kita paham. Kata Rasulullah, aku dibawa Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Di sana telah berkumpul para nabi. Boleh saya tambah lagi, 124.000 nabi sudah berkumpul di Baitul Maqdis untuk melaksanakan ibadah apa? Salat kan? Nah, yang Jibril mendorong Rasulullah. Mendorong ke mana? Ke depan menjadi imam. Pertanyaannya jamaah, itu nabi-nabi itu masih hidup atau udah meninggal? Hah? Udah meninggal semua Pak? Semua udah meninggal. Berarti yang datang itu roh ke jasad. Roh sudah. Ya, jasad sudah ditanam tapi rohnya aktif. Itu para nabi. Al-anbiya ahya'un fi quburihim. Begitu kata Nabi. Para nabi itu hidup di kuburan mereka, tidak meninggal, dan dia bisa berkumpul dengan izin Allah. Nah, waktu Isra Mi'raj, roh mereka berkumpul di Baitul Maqdis. Yang jadi imam siapa? Ngapa bukan Nabi Adam? Karena yang berkumpul roh, sedangkan Nabi bapaknya roh. Jadi imamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah maknanya Nabi itu awal diciptakan, ya, akhir diutus. Ya, rohnya awal diciptakan, jasadnya akhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat paham nih Pak ya? Baik. Jadi dia sudah beri rahmat semesta alam sebelum dimunculkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya nabi-nabi yang lain itu membawa risalah kebenaran kedatangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi duduk, ya, lagi duduk dengan
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kata Abdullah, sebelum Nabi duduk itu, Nabi datang. Aku lagi duduk. Didatangi Nabi SAW. Nabi pun duduk dekat Abdullah bin Mas'ud. Ya Abdullah, iqra' alayya al-Quran. Kata Nabi, hai Abdullah, bacakanlah aku Al-Quran. Malu Abdullah bin Mas'ud. Aqra'u alayka wa alayka unzil. Aku akan bacakan Al-Quran di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran turun kepada engkau. Apa mungkin, Pak? Hah? Ini depan saya ini ahli konstruksi, pakarnya. Saya pandai-pandai nak ceritakan tentang bangunan. Kok saya tahu malu kan? Oh, ini ahlinya depan ni. Sahabat juga begitu, malu. Aku akan bacakan Al-Quran, sedangkan Al-Quran datang kepada orang di depan aku ini. Itulah tawaduknya Nabi SAW. Kalau kita kan dakwah, kita pakar Al-Quran, orang mau baca, siapa kau ni? Gitu. Mau baca di depan aku. Tapi Nabi tidak ada sifat itu. Nabi tawaduk. Bacakan. Kata Nabi bilang, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku menyenangi Al-Quran dari selain diri aku. Bacalah, kata Nabi. Dibacalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun membaca, terpaksa membaca. Yang aku pilih surah An-Nisa. Dibaca dari ayat pertama terus sampai ke ayat 40. Sampai ayat 40, Nabi berkata, hasbukal an ya Abdullah. Cukup ya Abdullah, jangan kau teruskan, kata Nabi. Berhenti. Aku pandang wajah Nabi, air mata Nabi keluar. Menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat 40 itu, Pak? Allah bilang dengan Rasulullah, kan? Kalau orang lain membaca, Nabi menyimak. Sebenarnya Allah ngomong dengan Nabi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Begitu kata ayat itu. Bagaimana ya Muhammad, setiap umat aku datangkan seorang saksi. Nabi Adam umatnya saksi, ya. Nabi Nuh saksi bagi umatnya. Nabi Saleh saksi daripada umatnya kaum Ad. Kemudian kaum Samud. Nabi Hud untuk kaum Ad. Nabi Shu'aib kaum Madian. Masing-masing suku itu ada saksinya, nabi-nabi mereka. Allah bilang dengan Rasulullah, waji'na bika ala haula'i syahida. Kami datangkan engkau ya Muhammad menjadi saksi haula, semuanya Nabi menyaksikan. Macam mana tu, Pak? Bingung tak ni kan? Nabi diutus terakhir, tapi jadi saksi umat sebelumnya. Ayo, coba kita di pengadilan, Pak. Bolehkah mengangkat saksi tanpa menyaksikan kejadian? Boleh tak? Mana boleh. Berdosa kita mengangkat saksi yang tak mengetahui kejadian. Nah, Rasulullah jadi saksi seluruh umat. Berarti Nabi menyaksikan. Dari zaman Nabi Adam sampai terakhir nanti, Nabi menyaksikan apa yang terjadi di alam ini. Apa sebab? Karena ilmu Nabi langsung ilmu Allah dengan sempurnanya. Pernah tak jamaah mendengar Nabi bercerita tentang akhirat? Padahal akhirat belum terjadi. Itala'tu finnar, aku dilihatkan neraka, aksra ahlihan nisa, yang banyak penghuninya perempuan, kata Nabi. Oh, padahal akhirat belum terjadi. Allah beritahu kejadian yang akan datang. Begitu juga Nabi beritahu kita, Nabi Adam tu 25 hasta tingginya. Dari mana Nabi tahu? Allah yang beritahu. Coba 25 hasta, Pak. Oh, sampai ke atas tinggi Nabi Adam. Kalau orang pergi haji, jumpa dengan sepeda Tok Adam. Ada tak sepeda, Pak? Sepeda Nabi Adam di Jeddah. Kita pun dibohongkannya. Mana zaman ini Nabi Adam ada sepeda?
Terlewat bilang. Orang Indonesia yang banyak dia nak bohong ni. Disebut saja sepeda Nabi Adam, kena tingginya, bannya besar Pak. Padahal cuman sebagai apa? Hiasan kota saja. Disebutlah sepeda Nabi Adam. Padahal zaman itu tidak ada sepeda. Kerana tak ada jalan, hutan. Gimana sepeda jalan di hutan? Ya, atau padang pasir. Nah, itulah dasarnya bahawa Nabi telah membawa rahmah ke alam ini sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bangga nanti kita Pak. Kita sebagai umat Nabi ni di akhirat nanti satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Umat-umat yang lain iri dengan kita nanti. Tapi tak cukup mengaku-ngaku. Buktikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taatlah sama Allah, taatlah dengan Rasul. Insya-Allah kita bersama beliau nanti. Ya, bersama beliau nanti insya-Allah. Nah, kemudian tambah lagi ya. Wa faddalahu 'alal makhluqina tabdila. Dilebihkan ia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, daripada makhluk yang lain beberapa kelebihan. Nah, sekarang disebutkan lagi dalam kitab ini bahawa Nabi Muhammad punya kelebihan dibandingkan rasul-rasul yang lain. Maka sekarang saya sampaikan, wajib tanamkan dalam hati, tidak ada para nabi, para rasul yang paling afdal kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih menyatakan ada lagi yang lebih mulia dari nabi, hati-hati. Nanti ditanya sama Allah di kiamat nanti. Ya, mana dasarnya? Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Itu pas jusnya itu. Ya, pas juz yang kedua kalau tidak salah. Surah Al-Baqarah nanti bisa lihat. Bunyinya begini. Tilkar rasul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man karamallah wa rafa'a ba'dhum darajat wa ataina Isa bin Maryam wa atainahu bi ruhil qudus. Juz berapa tu? Juz 2 kan? 3 ke? 3. Betul. Tilka. Mulai tilka tu juz tu kan? Apa kata Allah? Tilka rasul faddalna ba'dhum ala ba'din. Maka rasul-rasul itu kata Allah, kami lebihkan sebagian dengan yang lainnya. Minhum man kalamallah. Di antara mereka kami beri kelebihan ngomong sama Allah. Siapa? Nabi Musa, kalimullah. Kemudian wa rafa'a darajat. Wa rafa'a ba'dhum darajat, dan kami angkat sebagian mereka yang lebih tinggi derajatnya. Ini siapa ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka tafsir tu. Diangkat derajatnya di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina Isa bin Maryam, kami datangkan Isa bin Maryam. Ya. Wa ataina bi ruhil qudus, dan kami datangkan ia bi ruhil qudus. Itu kelebihan Nabi Isa bin Maryam. Nah, jadi kalimat ini wa rafa'a ba'dhum darajat itu hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cerita tentang Rasul, Allah bilang diangkat Nabi. Ayo. Jangan lagi terbetik di hati. Saya tambah lagi ya terakhir ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit lagi. Nah, dalam hadis Imam Tirmizi, sahabat lagi ngomong. Inilah yang diungkapkan sahabat ini tentang Al-Quran. Kata sahabat, insya-Allah kata dia, Nabi Adam tu orang pilihan Allah. Istafahullah. Kan begitu. Nabi Musa tu masya-Allah kata sahabat yang lain bisa ngomong kalimullah, bisa ngomong langsung dengan Allah. Ada lagi sahabat ngomong, apa lagi? Nabi Isa tu ruhullah, ruhnya Allah. Nabi dengar obrolan sahabat tadi. Tiba-tiba Nabi datang, duduk bersama mereka. Kata Rasulullah, sami'tu kalamakum wa ajabakum. Aku telah mendengar ucapan kalian. Kalian kagum dengan nabi-nabi yang lain. Ya, kata Rasulullah. Inna Allah takhadha Ibrahim khalila wa huwa kadzalik. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Itulah yang dia dapatkan. Wa Musa kaliman wa huwa kadzalik. Nabi Musa bisa ngomong langsung dengan Allah. Itulah yang dia dapatkan dari Allah. Wa Isa ruhullah wa huwa kadzalik. Isa tu ruhnya Allah kata Nabi. Itulah yang mereka dapatkan.
Wa Adam mustafahullah wa huwa kadzalik. Adam itu orang pilihan Allah, itulah yang dia dapatkan. Illa ana, kecuali aku, kata Nabi. Siapa Nabi? Dengar baik-baik. Illa ana habibullah, aku kekasihnya Allah. Wala fakhr, bukan aku membanggakan. Wa ana awwalu man yuharrikul khalqal jannah, akulah nanti orang yang pertama kali membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana nabi yang lain, Pak? Nabi yang lain tak berani buka pintu surga kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa yuftahullahu li, dibukakan untuk aku pintu surga, maka masuklah aku bersama siapa? Fuqaraul mu'minin, orang-orang fakir, orang mukmin masuk bersama aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang fakir ini tinggi derajatnya di akhirat nanti. Tapi ingat, jangan kufur. Nah, orang fakir yang sabar, dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya mana, Pak? Orang kaya belum masuk surga. Selisihnya setengah hari. Setengah hari orang fakir masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang kaya setengah hari masih ditahan. Sahabat tanya, berapa lama setengah hari ya Rasulullah? 500 tahun. Karena di sana alfim mimma ta'udun, kata Allah. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Setengah hari, nah, itulah selisihnya. Orang miskin duluan masuk surga dibandingkan orang kaya. Ingat, orang kaya yang masuk surga. Kalau orang kaya tak masuk surga, oh lebih lama lagi ini neraka lah. Ini yang masuk surga, selisihnya 500 tahun. Apa sebab kira-kiranya? Orang miskin fakir apa mau dihisab? Harta tak punya, maka mudah di akhirat. Yang susah ini orang kaya, Pak. Dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan? Itu yang susah itu. Ya kan? Macam hari ini, tanggal berapa ni? Hah? 24. Nah, ditanya orang kaya ni, tanggal 24 Desember 2021, mana kau dapat, ke mana kau belanjakan? Allah tanya tu di akhirat. Besok tanggal 25 Desember, dari mana kau dapat hartamu, ke mana kau belanjakan? Lusa tanggal 26 Desember, dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan? Kira-kira lama dah tu, Pak. Hah? Oh, ketat sekali, itu yang buat lama tu. Salahkah kita jadi orang kaya? Tidak. Supaya mudah dihisap, banyak-banyak sedekah. Dihisapnya mudah. Kata Nabi, orang fakir tu mau masuk surga ditahan sama Allah. Jangan dulu, kata Allah bilang. Kenapa ya Allah? Kau cari orang-orang yang dulu beri kau makan. Orang-orang yang beri kau duit dulu. Cari dia, bawa dia. Ada syafaat orang miskin tu. Maka jangan dimakan semua harta sayang. Nanti susah di akhirat nanti. Tak ada yang bantu. Itu dah ada. Ya. Wala fakhr, bukan aku membanggakan, kata Nabi. Nah, ini terakhir kata Nabi. Wa ana akramul awwalina wal akhirin. Akulah orang yang paling mulia dari makhluk yang pertama sampai terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan aku membanggakan, kata Rasulullah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekiranya cukup jemaah sekalian, selesai sudah pembahasan kita, insyaallah kita sambung pertemuan akan datang mengenai salawat kepada keluarga Nabi, kepada sahabat. Siapa keluarga Nabi, siapa sahabat? Nah, nanti kita bahas insyaallah. Ya, waktu pun habis. Selesai sudah ni.